Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sofia Nur Aini, biasa dipanggil Sofi. Di video ini aku akan membagikan sedikit narasi atau cerita tentang pengalaman serta pencapaian aku yang menurut aku paling berkesan sewaktu SMA. Nah, kenapa berkesan? Karena di dalamnya ada sedikit drama kecil dan aku pribadi ngerasa bersyukur banget akhirnya bisa ngelewatin semua drama itu dan membuktikan kepada orang-orang itu bahwa aku bisa dan aku juga mampu. Nah, dari kecil aku punya hobi. Sebenarnya ada beberapa hobi, tapi yang paling melekat dan yang paling aku suka banget itu salah satunya nulis atau ngarang cerita sama nyanyi. Nah, aku itu tipikal orang yang kalau udah pengen atau mau sesuatu, suka sama sesuatu itu pasti bakal berusaha biar gimana pun caranya aku bisa mendapatkan apa yang aku harapin itu. Singkat cerita, sewaktu SMA aku diberi kesempatan untuk ikut seleksi tim Paskibraka, tapi sayangnya nggak lolos di tahap 1. Nah, dari ikut seleksi itu, aku akhirnya cari-cari informasi tentang tim paduan suara yang mengiringi prosesi pengibaran bendera 17 Agustus. Nah, karena aku emang udah berambisi banget buat jadi salah satu bagian dari tim upacara kemerdekaan, jadi satu-satunya jalan terakhir bagi aku adalah dengan masuk bergabung jadi tim paduan suara. Nah, dari situlah aku bertekad kuat bahwa aku mau nggak mau harus jadi tim paduan suara untuk Paskibraka. Kebetulan di sekolah ini aku tergabung dalam ekskul paduan suara. Nah, di pertengahan kelas 11 itu ada satu momen yang bikin aku curiga sama lingkungan paduan suara aku. Dimana dari kelas itu aku selalu melihat ada beberapa anak padus aku, ada sekitar 4-6 orang itu yang hampir setiap hari, hampir setiap sore itu dipanggil sama guru pelatih paduan suara aku buat ke ruang musik. Awalnya aku nggak kepikiran macam-macam sama sekali. Aku positive thinking mungkin anak-anak itu dipanggil buat ngerjain project kelas atau ada latihan untuk upacara bendera, latihan rutin untuk upacara bendera. Nah, tapi yang bikin aku semakin skeptis dan bertanya-tanya, itu kenapa cuma anak-anak itu doang yang dipanggil, dan kenapa pula harus setiap hari gitu. Padahal yang aku tahu, anak-anak ekskul paduan suara di sekolahku itu jumlahnya lumayan banyak. Nah, dari sinilah awal mula drama itu dimulai. Jadi aku punya dua temen sekelas yang sama-sama anggota ekskul padus. Nah, makin hari aku melihat latihan misterius itu, aku makin curiga dong. Akhirnya setelah aku rembukan sama temanku, sama dua temanku itu, akhirnya kita berinisiatif untuk nanya ke pelatih padusku dan ke anak-anak yang sering latihan itu. Nah, awalnya aku tanya ke mereka, aku basa-basi pembukaan, tapi dari situ gelagat mereka itu udah mulai aneh gitu. Jadi setiap kali kita nanya, mereka itu selalu berusaha buat mengalihkan topik pembicaraan. Bahasanya muter-muter, bahasanya terkesan ambigu, dan mereka itu kelihatan panik gitu, dan kelihatan pengen banget segera mengakhiri pembicaraan, pengen banget pergi dari situ. Nah, di situ aku udah benar-benar nyerah karena nggak dapet jawaban yang pasti. Akhirnya aku sama teman aku memutuskan untuk kita percaya-percaya aja dan akhirnya kembali ke kelas. Nah, selang beberapa hari setelah kejadian itu, ada salah satu guru PKL yang nggak sengaja waktu itu papasan sama aku sama temanku. Nah, beliau ini nyeletuk nanya ke aku dan temanku yang notabene-nya anak padus, kenapa kita berdua ini jarang banget muncul atau kelihatan di ruang musik. Nah, guru PKL ini sendiri yang mengatakan bahwasanya ternyata selama ini pendaftaran audisi paduan suara tingkat Kabupaten Sleman itu ternyata sudah dibuka sejak beberapa minggu yang lalu. Dan hari itu, hari dimana aku dan temanku berpapasan dengan guru PKL ini, dimana guru PKL ini memberi informasi tentang audisi paduan suara itu adalah H-4 sebelum pendaftaran berkas itu ditutup. Nah, aku sama temanku mendengar itu langsung kaget. Kemudian kita setelah selesai kelas langsung berinisiatif untuk menemui pelatih paduan suara aku. Nah, singkatnya, aku bersama temanku ini akhirnya berhasil membujuk pelatih paduan suaraku agar aku dan temanku ini bisa bergabung dan ikut latihan di sisa waktu yang sebenarnya sangat-sangat mepet itu. Nah, tapi rintanganku nggak berhenti di situ aja. Selama persiapan audisi, aku selalu diliputi oleh perasaan
cemas, perasaan pesimis, perasaan gugup, apakah aku bisa lolos, apakah suaraku mampu bersaing dengan suara peserta-peserta lain yang tentunya nggak kalah bagus, nggak kalah hebat karena mereka pasti udah dilatih berkali-kali. Apakah aku bisa konsisten menjalani pelatihan selama berbulan-bulan, apakah aku bisa berinteraksi dengan orang-orang baru, apakah aku bisa mewujudkan semua itu gitu. Nah, tapi karena aku udah punya tekad yang kuat, akhirnya alhamdulillah aku bersama teman sekelasku akhirnya berhasil lolos mengikuti audisi paduan suara itu. Nah, dari cerita ini yang sangat aku sayangkan adalah mengapa hanya anak-anak tertentu saja yang lebih dulu diberitahu informasi terkait audisi. Mengapa informasi audisi itu tidak disebarluaskan saja secara merata kepada seluruh anak di sekolah agar anak-anak yang mereka ini merasa bahwa mereka punya potensi itu bisa ikut berkompetisi dan memiliki kesempatan untuk meraih prestasi. Tapi yang aku syukurkan adalah bahwa semua ini sudah terlewati dan akhirnya aku berhasil melewati satu periode itu bersama teman-teman yang suportif, yang mau mendukungku dan teman-teman yang mau berproses bersama hingga akhirnya aku bisa menyelesaikan satu periode di dalam tim paduan suara itu dengan baik. Mungkin sekian cerita singkat atau storytelling yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang mendengar cerita ini dapat memperoleh sedikit insight yang sama berharganya dengan pengalamanku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.